Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, MA Hani Fernanda. Selamat pagi, sore, siang, selamat malam. Eh, kita kali ini di ngopi, ngobrol perkara ilmiah bareng Hani di channel YouTube saya. Kita akan membahas tentang tahapan atau cara menulis karya ilmiah ya. Ya, tapi sebelumnya kalau belum pernah mengunjungi channel ini, silakan di subscribe. Tapi kalau sudah menjadi subscriber, silakan di like dan share ya. Kita bisa berkembang bersama-sama. Oke, baik. Pada kesempatan ngopi bareng hari kali ini, saya akan mencoba sharing ya terkait dengan cara menulis karya ilmiah ya, berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah pernah saya lakukan selama ini ya. Ya, kurang lebihnya mungkin nanti akan bisa memberikan apa ya istilahnya, semacam tambahan ilmu atau wawasan ya untuk kalian semua yang memang membutuhkan atau lagi mengerjakan karya tulis ilmiah, baik tugas akhir maupun tugas yang lain ya yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Oke, baik. Gimana sih cara menulis karya ilmiah? Saya rasa semuanya pasti sudah banyak yang tahu ya. Ini saya sharing aja pengalaman dari yang pernah saya lakukan. Oke, persiapan tentu saja kalau kita menulis karya ilmiah, biasanya itu penelitian itu tidak bisa serta-merta langsung jadi langsung jalan penelitian gitu. Biasanya diawali dengan pembuatan proposal. Setelah proposal disetujui, nanti kita bisa mulai melakukan penelitian. Nah, setelah penelitian selesai, nanti kita buat laporan akhir. Nah, jadi sebelum kita mulai melakukan penelitian, alangkah baiknya kita menulis proposal ya. Kalau di tugas akhir pun di S1, D3 ataupun tesis atau disertasi, nah tentu yang pertama dilakukan adalah membuat proposal ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama tentu saja judul ya atau tema ya, judul atau tema, apa tema itu mau kita angkat. Kemudian kita lakukan kedua adalah studi literatur. Yang ketiga kita cari alat dan bahannya, baru kita menyusun naskah proposal. Jadi kita nggak bisa langsung nyusun, ayo langsung kita kerjakan proposalnya. Kita mau pakai bahan apa gitu untuk menyusun proposal kalau kita nggak punya tiga hal di awal ini ya. Jadi ini urutannya, ini berdasarkan pengalaman ya lagi. Kalau kita langsung ujuk-ujuk bisa nulis naskah proposal, itu bisa jadi nyontoh atau copy paste atau entah yang lain ya. Apakah itu salah? Enggak juga sih ya, itu tergantung kalian sendiri. Tapi kalau ini menurut saya mau urutan yang benar ya, sarannya tipsnya seperti ini. Tentukan dulu tema atau judulnya, lakukan studi literatur. Kalau sudah nemu literaturnya, kita cek alat bahannya ready atau enggak. Habis itu baru kita susun proposal. Kelamaan pak ya, itu relatif ya, tapi ini yang menurut saya yang penting kalau kita mau melakukan sebuah penelitian atau menulis karya ilmiah. Oke, next. Nah, yang pertama untuk menentukan tema atau judul gimana sih ya. Jadi penelitian sendiri itu kalau kita telaah dari sisi kata per kata ya, penelitian itu kalau di bahasa Indonesia bisa disebut riset, atau kalau bahasa Inggrisnya itu research. Nah, research itu kalau kita pisah lagi, re dan search. Re itu biasanya kembali, reward dan sebagainya. Re itu kembali, kemudian search itu mencari. Jadi artinya penelitian itu sebenarnya kita mencari kembali ya, apa yang dicari ya, apapun itu.
Nah, penelitian, teliti, dari kata teliti kan, kita menelaah lagi apa yang belum atau kelewat dari peneliti yang lain ya, apa yang belum diamati dengan seksama, itu kita cari kembali. Nah, apa syaratnya? Ya, ini yang harus teman-teman atau kalian perhatikan ya untuk memilih tema atau judul ini. Yang pertama, apa syaratnya? Nah, sebuah karya ilmiah itu harus rasional. Apa itu rasional? Ya, rasional artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Jadi nanti kita melakukan penelitian itu harus masuk akal ya, masuk logika. Nah, contohnya kita misalkan mau meneliti tentang kandungan antioksidan dari teh gitu ya. Rasional nggak kira-kira itu? Ya rasional, karena teh kita tahu ada kandungan EGCG atau mungkin vitamin C di jeruk, jeruk mengandung vitamin C. Secara nalar, vitamin C di antioksidan bisa diteliti berapa kadarnya dan sebagainya ya, masuk nalar ya, masuk akal gitu. Nah, terus yang kedua syaratnya adalah empiris ya, berarti cara yang dilakukan tadi itu bisa diamati atau dilihat hasilnya, diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat merasakan dan dapat terlihat. Jadi ada buktinya, ada bukti nyata. Nah, contoh gini, gampangnya untuk membedakan itu rasional dan empiris seperti ini. Kita mau berobat ke paranormal, atau kalau waktu beberapa berapa belas tahun yang lalu mungkin ya, ada anak yang mendapatkan batu, terus kemudian kalau batu itu dicelupkan di air minum, ketika orang minum airnya merasa sehat atau sembuh. Rasional nggak kira-kira? Nah, tentu saja nggak rasional ya. Apa kandungan dari batu itu? Meskipun nanti kita mau meneliti ya, kandungan senyawa aktif yang dihasilkan dari batu, misalnya batu luar angkasa atau apa gitu ya, itu kita secara rasional apa yang ada di dalam batu, meskipun nanti terbukti ada ya, tapi itu nggak rasional ya. Kemudian empiris, ada buktinya, orang-orang sembuh, oh iya sembuh ya, tapi itu kembali lagi tidak memenuhi syarat yang pertama, rasional ya. Pak, itu rasional. Nah, kita nanti syarat ketiga itu sistematis. Nah, kalau itu secara rasional mungkin ada yang menggolongkan itu rasional, dilakukan dan terbukti empiris, tapi tidak dijelaskan secara sistematis. Bagaimana bisa suatu kandungan itu bisa menyembuhkan apa yang disembuhkan dan sebagainya ya, misalkan menghilangkan pegel-pegel dan sebagainya, itu tidak terbukti. Artinya hal yang dilakukan tadi itu tidak ilmiah, namanya seperti itu. Kita ke paranormal yang lain, misalkan di sumber air gitu, itu ya nggak rasional kan, meskipun empirisnya mungkin setelah sembuh bisa sembuh ya setelah ke paranormal tadi. Tapi yang terakhir ini juga tidak memenuhi, tidak terbukti secara sistematis ya. Ya, kalau sistematis ini adalah proses yang dalam penelitian ya, tersebut menggunakan langkah tertentu yang logis. Ya, pembuktiannya harus sistematis. Ya, jadi ini syaratnya. Jadi kalau memilih judul harus rasional, empiris dan sistematis. Ya, sistematis dalam hal ini kita punya metode yang bisa mengukurnya, punya metode yang bisa menunjukkan dan membuktikan keempirisan dan kerasionalannya. Gitu. Jadi 3 hal ini yang harus kalian perhatikan ya. Ya. Jadi sebenarnya mencari tema atau judul itu ya gampang-gampang susah ya, mencari kembali mungkin nanti akan coba dijelaskan lebih detail ya, bagaimana cara mencari judul atau tema. Tapi intinya kalau mencari judul atau tema tadi,
cari yang rasional, empiris, dan sistematis. Contoh gampangan atau istilahnya yang paling sederhana adalah kita cari gap ya. Kalau mencari permasalahan itu cari gap, nanti ada penjelasan sedikit mungkin ya. Oke, setelah kita misalkan mau meneliti tadi kandungan EGCG dalam teh gitu ya misalkan, atau kita mau mengamati berapa kadar senyawa aktif misalkan alkaloid dalam suatu tanaman gitu ya. Nah, berarti kita harus cari literaturnya, benar nggak kira-kira tanaman tersebut atau bahan tersebut mengandung unsur yang kita maksud ya. Cara cari literaturnya mungkin kemarin sudah sempat saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, baik cara mencari jurnal nasional atau internasional ya. Kalau bisa literatur terbaru ya 5 tahun terakhir, karena zaman sekarang di 2021 ini ya, itu perkembangan literatur sangat luar biasa cepat ya. Bahkan terakhir itu COVID itu sehari setelah diumumkan COVID itu beberapa saat setelahnya itu langsung banyak bermunculan jurnal-jurnal ilmiah ya, sangat cepat sekali. Jadi kalau bisa literaturnya literatur terbaru. Oke, selain jurnal artikel baik nasional dan internasional, apa yang bisa dipakai? Buku bisa, atau yang lain kompendial, misalnya Pharmacopoeia, USP, Martinelli dan sebagainya. Itu kalau di dunia farmasi ya. Kalau di dunia yang lain, bidang yang lain saya kurang tahu, tapi intinya kompendial itu semacam buku-buku wajib yang harus dimiliki, yang buku-buku yang memang digunakan secara umum di khalayak umum untuk konsensus suatu bidang ilmu gitu ya. Nah, ini studi literaturnya bisa dicari di sini. Nah, tadi setelah kalian dapat tema, misalkan mau mengamati tentang tadi senyawa aktif di suatu tanaman ya, kemudian ada studi literaturnya, oh ternyata untuk analisis senyawa analit atau metabolitnya itu menggunakan HPLC misalkan, atau menggunakan spektro ya. Kita lihat apakah kita nanti memiliki alat-alat tersebut atau tidak ya. Nah, ini kalau yang di kampus yang sekarang saya di sana di Akademi Farmasi ya. Nah, sebagus apapun penelitian dengan tema bagus ya, itu tidak akan ada artinya ya kalau kita tidak punya alat dan bahan. Jadi kalian punya ide yang wow luar biasa, bagus temanya, oke bagus, tapi kalau kita tidak menemukan alat dan bahan untuk melakukan penelitian itu ya percuma ya. Jadi alat dan kalau misalkan di tempat saya kita cari, coba usahakan alat dan bahan sedia dulu sebelum kalian melakukan penelitian ya. Jadi kalau kalian ada di kampus yang lain ya, setelah kalian dapat tema atau judul dari dosennya mungkin atau dari kalian sendiri, sudah studi literatur sudah oke, judulnya oke, coba tanyakan ke laboratoriumnya, ada nggak alat yang kalian butuhkan, ada nggak bahan yang kalian butuhkan. Nah, kalau dari kimia sendiri di bidang saya tentu saja bahan dan alat ini sangat krusial ya. Untuk analisis kuanti, apalagi misalkan validasi metode atau penetapan kadar, kita butuh standar ya, butuh baku pembanding. Nah, kalau itu nggak ada, meskipun alatnya ada ya, kita punya HPLC tapi nggak punya baku pembandingnya, nggak percuma. Kita punya baku pembanding, nggak punya LUN, nggak punya fase gerak ya percuma gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu bahan-bahannya tersedia. Nah, kalau nggak tersedia gimana caranya? Ya bisa jadi dengan ini nempel, atau istilahnya kita beli sedikit dari kampus lain ya. Koneksi dengan kampus lain itu sangat-sangat dibutuhkan ya untuk penelitian. Kalau misalkan itu bahannya cukup terjangkau, mungkin bisa kita beli ya. Dan yang perlu diperhatikan kalau beli bahan ya, sebaiknya ada COA-nya, Certificate of Analysis.
Jadi biar tahu bahan tersebut grade-nya apa. Kalau baku pembanding ya harus memiliki sertifikat baku pembanding. Kalau dia hanya pharmaceutical grade ya sertifikat pharmaceutical grade ya. Kadar AC-nya atau kadar pengujiannya berapa ini ya. Kalau baku pembanding ya harus paling enggak 99,9% kemurniannya gitu kan ya. Jadi ini penting ini alat dan bahan tuh. Nah setelah tadi kalian sudah menentukan judul, kemudian sudah studi literatur, alat bahannya ada, siap. Nah baru kita coba nyusun proposal. Sebenarnya nyusun proposal itu enggak susah ya sebenarnya, gampang kalau menurut saya lah ya. Kita kalau sudah terbiasa dan kalau misalkan Pak saya kan baru mulai mau melakukan penelitian ya, mainkan aja logika kalian ya, mainkan logikanya sesuai prosedur ilmiah. Jadi sebenarnya nulis secara ilmiah itu membangun apa ya, semacam kemampuan kalian untuk menalar ya. Ikuti aja nanti pasti akan bisa dengan sendirinya. Oke, naskah proposal ini secara umum ya, nanti kalian bisa lihat di pedoman kampusnya masing-masing. Bagian pertama ini bagian persiapan. Di depan itu halaman depan itu ada sampul depan, ada halaman dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan gitu ya. Kemudian ada kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isian, daftar tabel, daftar gambar, lampiran, daftar singkatan dan lambang. Ini penting nggak Pak? Ini penting. Informasi ini penting untuk kalian lengkapi. Ya, kalau misalkan di kampus untuk syarat kelulusan, KTI, skripsi dan sebagainya, ini sangat penting sekali ya, utamanya lembar pengesahan dan persetujuan ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian melakukan penelitian untuk pengajuan proposal ke tempat lain ya sesuaikan dengan pedomannya. Jadi ini intinya sesuaikan pedoman masing-masing. Ini cuma secara umum aja seperti ini. Kemudian ada bagian tubuh utama ya, bagian kedua ini ya, biasanya meliputi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 1 biasanya pendahuluan, isinya nanti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat gitu kan. Bab 2 tinjauan pustaka, ada juga yang memisahkan tinjauan pustaka ini dengan kerangka konsep dan hipotesa di bab 3-nya itu. Bab 4-nya ada yang metode penelitian. Di sini tinjauan pustaka, kerangka konsep dan hipotesa ini dalam satu bab. Bab 3 metode penelitian, bab 4 rencana penelitian. Rencana penelitian ini meliputi anggaran, terus kemudian waktu ya, terus pembagian kerja kalau misalnya kalian menggunakan penelitian bersama gitu ya. Terus yang ketiga bagian daftar pustaka dan lampiran tuh. Jadi ini naskah proposal. Nah gimana Pak cara bikinnya atau cara membuatnya? Ya kita coba satu-satu ya. Oke, yang pertama untuk sistematika penulisan, yang pertama judul atau tema. Tadi kan misalkan kalian belum menentukan judulnya, baru temanya aja, mau mengamati senyawa metabolit sekunder atau kandungan analit metabolit sekunder dari suatu tanaman ya, judulnya mungkin bisa dirapikan, kalian menggunakan metode apa, tanaman apa yang kalian gunakan, golongan metabolit sekunder apa yang akan kalian pakai, prosedur ekstraksinya apa gitu, bisa kalian susun menjadi sebuah judul ya. Sehingga judul tersebut bisa merepresentasikan tujuan kalian apa, masalah yang akan kalian angkat apa, kemudian metode dan kesimpulan itu sudah bisa terbaca di situ. Jadi kalau kalian mengamati identifikasi kandungan metabolit sekunder, berarti si pembaca kalau membaca judul kalian, oh berarti nanti ini hasil akhirnya atau kesimpulannya akan ada kadar dari metabolit sekunder. Apa metabolit sekundernya? Misalkan flavonoid, oh berarti kadar flavonoid yang akan saya dapatkan kalau saya baca
artikel ini naskah karya ilmiah ini gitu. Oke, nah kalau misalkan judulnya terlalu panjang Pak ya, nah, judulnya idealnya maksimal 11 kata atau 3 baris ya. Nah, ini nggak mutlak, bisa berubah-ubah, tapi biasanya yang namanya judul itu jangan terlalu panjang, karena biasanya kalau judul itu kan biar eye-catching, singkat, padat, jelas gitu. Kalau terlalu panjang nanti kurang enak dilihat gitu ya. Ya, secara rasa itu nggak enak kalau baca judulnya kok panjang sekali. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa dipersingkat ya, kita bisa menambahkan subjudul ya di bawah judul utama. Nah, subjudul ini biasanya digunakan kalau misalkan kita mau meneliti kandungan kosmetik, kemudian kosmetiknya ada mereknya, kosmetiknya di lokasi mana, dengan metode apa, apakah hanya sebatas analisis kuanti atau kuali. Nah, itu bisa ditambahkan di subjudul. Misalkan analisa kandungan logam berat pada kosmetik X dengan menggunakan metode spektrofotometri itu misalkan. Nah, lokasi yang pengen kalian teliti di daerah Surabaya ya. Kalau tidak ditambahi subjudul misalkan akan ambigu karena peredaran kosmetik terlalu luas gitu kan. Ya, kalian persempit dengan subjudul, boleh silakan. Ya, jadi subjudulnya sampel diambil dari daerah Surabaya. Surabaya Pak terlalu luas Pak, saya nggak mampu ini untuk meneliti Surabaya, satu Surabaya misalkan. Oke, Surabaya Utara misalkan gitu. Jadi subjudul ini lebih detail lagi menjelaskan tentang penelitian yang akan dilakukan gitu. Oke, selanjutnya setelah dapat judul, urutannya seperti ini ya, sistematika karya ilmiah. Ini yang penting menurut saya, yang kadang-kadang mungkin banyak mahasiswa saya terutama itu masih bingung ya. Jadi antara judul, rumusan masalah, kemudian tujuan, hipotesis dan kesimpulan ya, 5 hal ini kalau mau melihat review, istilahnya menilai naskah itu baik secara sistematika atau enggak ya, itu dari sini. Jadi apakah judul, rumusan masalah, tujuan, hipotesis dan kesimpulan ini berada di jalur yang sama, punya benang merah istilahnya gitu. Jadi punya satu keterkaitan yang sama. Nah, misalkan contohnya analisis kandungan berat gitu ya. Rumusannya apa? Apakah terdapat kandungan logam berat di mana gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kandungan logam berat. Hipotesisnya apa? Adanya kandungan logam berat. Nah, kesimpulannya apa? Ya, terdapat kandungan logam berat dengan kadar sekian. Jadi runut ya. Jadi runut, ada garis benang merah ya. Jadi ini ketika penulisannya yang baik ya, artinya dari awal sampai akhir itu punya benang merah, punya suatu keterkaitan, kayak judul lagunya Noah, keterikatan gitu ya. Tuh, jadi harus seperti itu. Jadi nanti coba kalau mau menulis judul, dari judul itu bisa kita ubah ke rumusan masalah, langsung bisa kita tulis tujuan, hipotesisnya langsung bisa, kesimpulan. Nah, itu kan menunggu penelitian ya di sini ya. Di sini sebelum setelah hipotesis itu kan nanti ada penjelasan sedikit, dugaan sementara, kira-kira ya, dugaan kira-kira, dugaan lemah itu. Nah, jadi rumusan masalah ini nanti adalah pertanyaan, jawabannya apa di kesimpulan, jawabannya nanti apakah terdapat kandungan logam berat. Nah, hipotesisnya, oh saya duga ada, oh berarti ada. Kesimpulannya, oh iya ada, ternyata beneran ada gitu. Gampang seperti itu ya. Oke, yang pertama menulis karya ilmiah di bab 1 dimanapun
biasanya kurang lebih seperti ini ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya, biasanya kalau rumusan masalah ada yang menyebutkan juga batasan masalah, sama aja ya. Oke, latar belakang masalah tadi yang saya sampaikan tadi di awal tadi itu terkait dengan judul juga ya. Apa yang mau kita teliti? Kalau kita mau mencari tema apa gitu. Nah, sebenarnya dari judul itu nanti menjelaskan judul itu di latar belakang masalah ini. Nah, gimana caranya atau latar belakang masalah itu apa yang perlu saya cantumkan di sana? Yang pertama, ya, ini minimal ini ada 4 poin ya, berarti minimal ada 4 paragraf ya. Paragraf pertama, coba sampaikan fakta-fakta yang ada tentang penelitian yang sudah ada. Misalkan tadi kalian mau mengamati metabolit sekunder dari tanamannya misalkan teh ya. Sampaikan teh itu ada kandungan apa sih? Teh itu manfaatnya apa misalkan ya. Ya, ada kandungan apa? Kandungan itu didapatkan dari mana? Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari teh misalkan. Dari penelitian sebelumnya. Oh, ternyata sudah dilakukan penelitian oleh A, B, C, D gitu ya. Sebutkan apa penelitian yang sudah dilakukan. Nah, terus kemudian apa kira-kira permasalahannya? Yang kedua, paragraf kedua. Apa itu masalah? Masalah itu adalah gap antara harapan dan kenyataan. Misalkan ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah ada, EGCG yang dihasilkan atau yang diteliti dari teh itu masih belum maksimal kemampuan antioksidannya. Karena apa? Ekstraksinya belum maksimal. Oh, berarti ada masalah di situ, proses ekstraksi. Ambil aja dari salah satu itu. Berarti kita pengen mencari metode ekstraksi yang lain. Nah, itu. Misalkan seperti itu. Atau misalkan masalah yang muncul dari penggunaan kosmetik yang ada logam beratnya, misalkan apa masalahnya? Masalahnya kosmetik itu digunakan setiap hari, gapnya apa? Kalau ada logam berat di situ, dugaan logam berat kalau digunakan setiap hari akan berbahaya. Harapannya kan kalau menggunakan kosmetik aman, kemudian tidak berbahaya, terus tidak ada efek samping, tapi kenyataannya kok diduga ya dari penelitian-penelitian sebelumnya kok ada kosmetik yang mengandung logam berat. Nah, makanya muncul masalah itu, jelaskan di situ. Kemudian paragraf ketiga, solusinya setelah kalian memunculkan masalah gitu. Jadi misalkan proses ekstraksinya kurang maksimal ya, solusinya apa? Oh, saya menggunakan pelarut yang baru atau menggunakan metode ekstraksi yang baru gitu kan. Nah, terus rumuskan solusinya apa? Oh, dengan menggunakan metode A dengan pelarut B ya, kita akan mencoba untuk melakukan ekstraksi yang lebih maksimal gitu misalkan. Atau untuk yang kosmetik tadi solusinya, oh berarti perlu diambil sampling untuk membuktikan bahwa di daerah Surabaya misalkan itu kosmetiknya tidak mengandung logam berat gitu misalkan. Atau dilihat dari registrasinya, apakah terregistrasi oleh Balai POM atau tidak. Nah, misalkan seperti itu. Jadi harus dilakukan penelitian atau penentuan kadar tadi. Nah, paragraf keempat atau terakhir, ini tidak istilahnya pengalaman saya ya, paragraf terakhir itu kalian sebutkan urgensi penelitiannya. Jadi misalkan 1, 2, 3 sudah oke, tapi kalian nggak tahu pentingnya penelitian ini apa gitu. Misalkan kalian tadi mau mencari solusi bagaimana cara ekstraksi metode ekstraksi yang bagus dengan cara yang baru gitu ya, tapi nggak tahu urgensinya, ngapain kok harus diekstrak dengan cara yang baru. Jangan-jangan dengan cara yang biasa aja EGCG-nya atau antioksidannya sudah cukup oke gitu, nggak perlu dilakukan penelitian lagi gitu. Atau yang tadi contoh kedua, nggak perlu dilakukan penentuan kadar logam berat gitu, karena toh di wilayah Surabaya misalkan nggak ada tuh kosmetik yang tidak terdaftar misalkan.
Nah, apa urgensinya? Urgensinya adalah ingin melindungi konsumen misalkan. Sebutkan terus kemudian jelaskan lebih detail di situ. Pentingnya penelitian ini apa sih? Sampai misalkan si pembaca itu yang benar-benar terbawa untuk oke, ini berarti penelitian ini harus dilakukan karena pentingnya ini. Ya. Ya. Banyakin reason atau alasan penelitian ini harus dilakukan, apa aja yang kira-kira masuk tadi rasional atau secara empiris bisa diterima gitu kan. Jadi latar belakang itu kurang lebih 4 paragraf ini aja sebenarnya sudah bisa tersampaikan latar belakang masalah kalian. Nah, kemudian tipsnya untuk menulis latar belakang ya. Yang pertama, biasanya kalau dulu pasti kalian di SMA mungkin atau waktu belajar bahasa Indonesia, menulis karangan gitu kan, ini kan diminta untuk menulis pokok pikiran tiap paragraf ya, atau istilahnya kalimat pokoknya. Nah itu tadi, jadi tipsnya yang pertama, tiap paragraf misalkan kalian mau membuat minimal 4 paragraf gitu ya. Yang pertama menjelaskan data fakta tentang teh atau GCG tadi ya, dan atau data atau fakta tentang kosmetik dan logam berat. Nah, berarti tentukan kalimat utamanya. Nah, jadi kalian bisa memilih nanti apakah membuat kalimat yang induktif atau deduktif. Ya, kalau induktif berarti nanti pokok kalimatnya di akhir. Jadi kalian dari yang umum dulu, nanti mulai ke khusus, bisa seperti itu. Atau yang deduktif, kalimat pokok utamanya di depan, kemudian baru dijelaskan lebih detail yang umum ke khusus, seperti itu. Jadi buatlah satu pokok kalimat dulu, satu kalimat aja, kalimat utama atau kalimat intinya, baru nanti kalian kembangkan ke kalimat apa istilahnya, kalimat pendukungnya, semacam itu ya. Meskipun ya saya bukan dari bahasa, tapi ini tips yang menurut saya sangat efektif ya. Jadi kalian nanti tertata, tiap paragraf itu punya pokok pikiran tersendiri, kemudian bisa menjelaskan secara rinci. Kadang-kadang kalau saya ngoreksi itu antara satu paragraf dengan paragraf yang nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung, ini habis ini bahas ini, habis ini bahas ini, jadi nggak nyambung. Jadi dengan adanya ini membuat pokok pikiran tiap paragraf ini nanti akan mulai tersambungkan gitu. Oh, menjelaskan ini dulu baru ini gitu ya. Jadi itu ya, membuat pokok pikiran tiap paragraf, kemudian silakan pilih mau induktif atau deduktif, silakan. Nah setelah itu yang selanjutnya adalah gunakan kaidah tata bahasa baku ya, yang memenuhi SPO atau SPOK atau SPK. Jadi setiap kalimat yang kalian tulis itu idealnya ada subjeknya, ada predikatnya minimal itu, dan atau kalau perlu ada objeknya ya. Terus kemudian kalau nggak ada langsung keterangan SPK gitu ya, subjek predikat keterangan ini. Jadi makanya kadang-kadang kalau ada dosen yang agak teliti ya, agak perfect gitu, mungkin itu diamati betul ya, setiap kalimat ini mana subjeknya, mana predikatnya ya, keterangannya mana gitu, apakah ini kalimat majmuk atau kalimat tunggal, kalimat ada kata penghubungnya yang benar atau enggak ya, dan sebagainya. Jadi untuk menyusun naskah ilmiah yang baik tentu saja harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi yang misalkan setelah titik langsung ada kata penghubung, nah itu kan nggak cocok gitu ya dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu harus coba kalian pelajari ya. Ya, kemudian memiliki alur yang jelas terutama tentang penelitian yang akan dilakukan. Tadi ini hubungannya dengan yang penentuan pokok pikiran tiap paragraf tadi ya. Terus punya alur yang jelas ketika menulis ya. Jadi gampangnya
menulis latar belakang itu kayak kalian bercerita, ya. Cerita kalian itu harus punya ending, punya start, punya ending yang jelas gitu. Oke, selanjutnya tips untuk membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sebenarnya adalah semacam pertanyaan besar yang akan kalian jawab, ya. Pertanyaan besar yang akan kalian jawab di penelitian ini, sehingga rumusan masalah biasanya memang didahului dengan kalimat tanya. Jadi cukup sebenarnya satu rumusan masalah itu sudah cukup ya untuk level D3 atau S1 gitu ya. Apakah atau apa atau berapa atau bagaimana. Jadi harus ada kata tanyanya gitu. Kemudian harus fokus mengenai masalah yang akan diteliti. Terus sebisa mungkin tersurat dalam latar belakang. Jadi di latar belakang itu di bagian terakhir itu sudah ada muncul ya. Saya mau apa? Saya mau mengamati kadar gitu misalkan. Berarti apakah terdapat atau berapakah kadar gitu kan. Terus kemudian satu rumusan masalah mengandung satu pertanyaan. Jadi kalau bisa misalkan apakah terdapat kadar logam berat pada kosmetik dan makanan kaleng gitu misalkan. Nah, itu bisa kalian buat dua rumusan masalah ya. Jadi kata dan itu artinya kan berarti kalian harus menjawab dua hal ya. Nah, itu bisa dipecah menjadi dua rumusan masalah, kecuali memang itu saling berhubungan dengan masalah. Nah, yang perlu diperhatikan untuk rumusan masalah ini tadi itu ya, harus kalau bisa tersurat latar belakang, fokus, kemudian ini untuk kata tanya yang digunakan ya, apakah, apa, ini menjawab iya atau tidak kan. Kemudian berapa itu menjawab jumlah atau kadar atau kuantitas gitu ya. Sedangkan bagaimana menjawab tentang cara, metode gitu ya. Jadi kalian di penelitian yang akan kalian lakukan itu kalian mau menjawab apa atau mengamati apa ya. Artinya kata tanya ini harus tepat gitu ya. Kalau kalian mau mengamati kadar logam berat, berarti kata tanya yang dipakai di rumusan masalah adalah berapa gitu. Kalau kalian mau mengamati proses pembuatan kosmetik, berarti bagaimana gitu. Kalau kalian mau mengetahui ada beda nggak antara logam berat yang terkandung pada kosmetik terregistrasi dan tidak terregistrasi, berarti apakah terdapat perbedaan atau tidak. Jadi pemilihan kata ini nanti penting ya, pemilihan kata tanyanya itu, karena kalau ini salah nanti ke belakang tentu saja hipotesisnya juga nggak tepat, kesimpulannya juga nggak tepat, dan penelitiannya akan penelitian bagus tapi tidak tersistematik dengan baik gitu. Nah, lalu tujuan penelitian ya, sebenarnya tujuan penelitian itu gampang ya, dia operasionalisasi dari rumusan masalah. Jadi kalau waktu saya belajar tentang ini biasanya hanya diganti kata tanyanya depannya itu diganti kata-kata untuk mengetahui gitu ya. Misalkan apakah terdapat perbedaan antara kadar kosmetik yang terregistrasi atau tidak terregistrasi, berarti apanya diganti untuk mengetahui perbedaan kadar gitu. Jadi gampang sekali. Ya, selanjutnya tujuan penelitian itu biasanya ada dua ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tidak harus ada dua-duanya, karena ini biasanya kalau penelitiannya agak lebar atau luas, biasanya ada yang tujuan umum dan ada yang tujuan khusus. Bedanya apa? Biasanya tujuan umum ini
secara keseluruhan apa yang akan dicapai oleh peneliti. Tapi tujuan khususnya ini itu lebih spesifik. Jadi tujuan khusus ini nanti mendukung untuk tujuan umumnya. Jadi misalkan tujuan umumnya tadi untuk mengetahui perbedaan antara kadar kadar logam berat pada kosmetik yang teregistrasi dan tidak teregistrasi. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya mungkin bisa ditulis berarti untuk mengetahui kadar senyawa logam berat di kosmetik yang teregistrasi. Tujuan khusus kedua untuk mengetahui kadar logam berat pada kosmetik yang tidak teregistrasi, seperti itu. Jadi tujuan khusus ini digunakan agar dia bisa mencapai umum, ya. Kalau tujuannya sudah cukup, tidak perlu ada tujuan khusus, ya sudah cukup satu saja, ya, tidak perlu dibuat tujuan khusus. Manfaat bisa kalian tulis secara manfaat secara teoritis, ya. Jadi manfaat ketika kalian menyelesaikan penelitian ini tentu saja akan menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Jadi secara teoritis apa yang ingin disumbangsikan oleh penelitian ini. Yang kedua, manfaat secara praktis, ya, baik itu yang bisa dirasakan oleh peneliti atau institusi atau masyarakat, itu bisa kalian tuliskan. Boleh, terserah kalian mau menuliskan manfaat atau manfaat secara praktisnya. Nah, biasanya ini lebih baik condong ke manfaat penelitian teoritis, ya, perkembangan ilmu pengetahuan apa yang akan diberikan. Karena kadang-kadang manfaat praktis ini bisa jadi hanya subjektif peneliti saja, ya. Jadi tidak benar-benar objektif melihat keinginan atau harapan dari institusi atau masyarakat. Gitu. Oke, tadi di bab 1 sudah. Sekarang kita ke bab 2, tinjauan pustaka. Kuncinya untuk tinjauan pustaka yang pertama ini relevan dengan penelitian yang bukan. Jadi jangan sekali-kali menuliskan tinjauan pustaka yang nggak ada hubungannya dengan penelitian kalian. Pasti nanti akan menjadi momok ketika ujian sidang, pasti akan ditanyain ini kenapa kok ada pembahasan tinjauan tentang ini, gitu, ya. Kemudian kalau bisa mencakup semua pokok bahasan yang akan diteliti, lalu harus mutakhir, ya, antara 3 tahun terakhir atau ya maksimal 5 tahun terakhir lah, jangan 10 tahun terakhir, ya. Apalagi literatur zaman Mojopahit, ya 60 sekian, 70 sekian, ya. Meskipun ya boleh kalau misalkan itu memang kalian butuhkan untuk mencari sumber utama dari hasil pemikiran seseorang, misalkan hukum Lambert-Beer, terus kemudian persamaan hukum apa gitu, ya, itu bisa, masih tetap bisa, tapi kalau bisa yang paling mutakhir, ya. Nah, ini ada catatan, ya, tinjauan pustaka seharusnya dikerjakan terlebih dahulu sejalan dengan studi literatur yang di awal tadi, ya. Dan ketika menemukan masalah, jadi sebenarnya kalian mengerjakan tinjauan pustaka ini harusnya sudah sambil merem aja sudah bisa, karena kalian sudah melakukan studi literatur, ya. Tapi masalahnya ini kalau mahasiswa biasanya buat tinjauan pustaka ini di akhir-akhir. Jadi malah setelah bab 1 itu nggak ke bab 2, tapi bab 3, bab 4 gitu, ya. Ada memang beberapa dosen, ya, saya tahu biasanya tinjauan pustaka terakhir aja, itu pun nanti nggak dibaca sama pengujinya. Nah, itu kalau menurut saya kurang tepat, ya, karena tinjauan pustaka ini sebenarnya melatar belakangi dari awal tadi, studi literatur tadi, ya. Jadi kalau studi literaturnya sudah bagus, tinjauan pustaka ini sambil jalan, ya, sambil merem itu sudah jadi ini. Nah, biasanya dikerjakan di akhir-akhir dan menyebabkan tinjauan pustaka ini tidak relevan dengan penelitian. Nah, langsung dikopas saja. Oh, penelitiannya ini mirip dengan penelitian saya, kopas gitu, ya. Kopasus, ya. Coba dikurangi,
Ya boleh nggak Pak kopas itu? Pak ini pernah kopas nggak? Ya, ya manusiawi pernah ya, tapi nggak yang langsung letterlock gitu kan. Ambil kita ambil yang memang kita butuhkan ya. Ada tinjauan pustaka emang nggak boleh kita rubah kan ya, itu yang kita kutip itu secara letterlock seperti itu ya kita ikuti, tapi jangan asal sekedar kopas gitu ya, pesan saya. Oke, kemudian selanjutnya kerangka konsep dan hipotesa penelitian. Nah, kerangka konsep ini merupakan bagian pola pikir dari penelitian yang akan dilakukan hingga menuju sebuah hipotesis ya. Nah, urut-urutannya tadi ya, ada masalah ya, di latar belakang dijelaskan masalahnya, kemudian dirumuskan pertanyaan apa yang akan dijawab. Nah, tujuannya itu adalah solusinya untuk mengetahui ini itu ya. Nah, jawaban sementara dari pertanyaannya itu adalah hipotesis namanya. Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan yang kebenarannya lemah sekali, itu hanya dugaan sementara oleh si peneliti. Jadi misalkan apakah terdapat perbedaan antara kadar logam berat di kosmetik terregistrasi dan tidak terregistrasi. Nah, logika yang jalan di peneliti harusnya ada ini yang tidak terregistrasi, siapa tahu ditambahkan logam berat lebih banyak, atau ada impurities atau pengotor logam berat yang lebih banyak, sehingga pastinya akan lebih banyak dan beda, berarti kan ya ada perbedaan gitu. Dugaan sementaranya seperti itu. Nah ini yang bawah ini, jadi dia harus wajib sinkron ya dengan rumusan masalah. Jadi kalian tanya apa, jawabnya apa gitu. Kalau kalian misalkan di jalan ditanya orang misalkan, Mas alamatnya di mana? Oh, nama saya Ahmad. Kan nggak nyambung ya. Jadi kalian ditanya apa atau kalian nanya apa, jawabannya juga harus sama. Logika sederhananya seperti itu. Jadi perumusan masalah itu ada jawaban sementaranya berupa hipotesis. Itu harus nyambung. Nah, kemudian di bab 3 metode penelitian, ini mulai kalian membuat suatu rancangan penelitian ya, baik lokasi, waktu penelitian, rancangan penelitiannya apa ya, apakah eksperimental atau observasional atau yang lain ya, deskriptif ya, eksplorasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara ngambil sampelnya, besar sampel, cara pengambilan sampel, kemudian variabel penelitian, bahan penelitian, alatnya, prosedur penelitian, definisi operasional, teknik dan instrumental pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. Ini harus dicantumkan ya di metode penelitian. Nah, gimana cara menyusun metode penelitian, Pak? Paling gampang dan paling sederhananya adalah kalian bisa mengutip dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, apalagi kalau misalkan di kimia ada metode analisis gitu ya, ya ambil aja dari kompendial. Kalau misalkan itu ada di kompendial, di farmakope, USP dan sebagainya. Kalau itu nggak ada, berarti ambil jurnal-jurnal ya metodenya. Pak, biasanya jurnal itu kan nggak disebutkan detail ya, berarti nanti harus dilakukan optimasi. Atau kalau proposal, saya rasa kalau misalkan di kompendial ada atau di jurnal disebutkan dan cukup jelas, kalian nggak perlu optimasi, tuliskan dulu aja. Kalau sudah disetujui baru nanti lakukan optimasi gitu. Jadi untuk metode penelitian ini sebenarnya gampang ya, tinggal lihat literatur kalian tadi, ambil metodenya, cuplik metodenya di situ ya, sebutkan metodenya, kamu dapat dari literatur mana. Nah, ini tadi tipsnya untuk membuat metode penelitian ya, cari literatur ya, yang pertama artikel, skripsi, tesis atau lainnya yang memiliki kemiripan. Nah, kemudian sesuaikan literatur tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang perlu diingat dalam proposal karya tulis ilmiah, metode ini merupakan usulan tahap penelitian yang akan dilakukan, sehingga harus dapat meyakinkan bahwa metode penelitian yang dipilih
dapat dan dapat direalisasikan. Jadi metode ini tuh gambaran yang akan kalian tawarkan atau akan kalian lakukan ketika penelitian ini disetujui gitu ya. Jadi benar-benar kalau bisa detail, saya mau ngapain, ada bagannya, bagan kerangka operasional istilahnya ya. Jadi mulai dari bahan itu didapatkan, misalkan diapakan, perlu dilakukan berapa tahap preparasi, tahap pengambilan data, analisis data, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dibutuhkan tadi yang saya lakukan orientasi atau optimasi ya, tapi kalau misalkan tidak sempat dan kalian merasa di jurnal atau artikelnya itu sudah lengkap, nggak perlu optimasi. Tapi kadang-kadang tanpa optimasi itu bisa jadi salah ya. Bisa jadi nanti pas di tengah jalan bisa nggak sesuai. Nah, optimasi atau penelitian awal ini juga menurut saya penting dilakukan ya, utamanya untuk kalau kalian meneliti di bidang analisis gitu ya. Dan yang terakhir untuk membuat naskah proposal ya, ini dalam hal ini proposal dulu. Ini kan tadi bab 3 ya, bab 4-nya rancangan penelitian terkait dengan timeline, terus kemudian dana. Saya rasa itu bisa kalian kerjakan atau kalian cari sendiri ya. Jadi dana, anggarannya kalian butuhkan berapa, kemudian timeline, kemudian pembagian job disk. Nah, itu juga penting. Jadi 3 hal itu tadi, timeline, tahapan penelitian, kemudian anggaran dana, dan juga job disk dari peneliti. Kalau misalkan penelitian kalian dilakukan per kelompok, kalau penelitian tunggal berarti cukup 2 saja. Itu bisa kalian tulis, kalian rencanakan sendiri, dibuat timelinenya. Nah, terus yang terakhir ini ada daftar pustaka dan lampiran. Saya rasa untuk daftar pustaka ini sudah kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bisa dengan menggunakan Mendeley, LaTeX, kemudian EndNote, Zotero, dan sebagainya. Silakan pilih mana yang kalian bisa. Tapi untuk saran saya bisa kalian gunakan Mendeley. Oke, itu saja mungkin untuk ngopi bareng Hani kali ini ya. Jadi itu tips untuk menulis karya tulis ilmiah ya, untuk proposal. Untuk nanti mungkin kapan-kapan akan coba saya sampaikan bagaimana cara menulis hasil dan pembahasan mungkin ya. Jadi stay tune di channel saya, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan semoga kita nanti bisa berkembang bersama-sama, dan semoga video yang saya sampaikan bermanfaat. Terus ngopi, jangan lupa untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan saya akhiri di episode ngopi yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.